Manusia bisa membangun koloni di bulan, tapi ini yang harus dihadapi. Hai guys, pada era pengembangan STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, saat ini manusia di negara-negara maju bercita-cita ingin menjadi ras angkasa luar dan membentuk koloni di bulan. Namun angan-angan tersebut masih jauh dari kenyataan dan pencapaian yang nyata. Hanya sebatas fiksi ilmiah saja. Tetapi apakah visi ini selaras dengan fakta? Apakah suatu hari bulan akan menjadi rumah kedua manusia? Jika demikian, berapa banyak orang yang bisa hidup di lanskap yang tidak ramah itu? Oke guys, sebelum dilanjut pembahasannya, aku ucapkan selamat datang di channel Janglang yang membahas fakta dan realita alam semesta. Pastikan kamu subscribe channel ini ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terkini. Kalau kamu suka, kasih like-nya dan jangan malu-malu buat kasih komentar ya guys. Tantangan pertama, area bulan. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan apakah manusia bisa tinggal di bulan, yang pertama adalah dengan mempertimbangkan area bulan. Luas permukaan bulan adalah sekitar 15,9% dari luas daratan bumi secara keseluruhan. Ini tidak termasuk wilayah bumi yang ditutupi oleh lautan ya. Secara teknis, jika kita mengemas daerah itu ke dalam kepadatan kota-kota yang penuh sesak di bumi, kita akan dapat menyesuaikan triliunan manusia di permukaan bulan. Demikian menurut artikel yang ditayangkan di Life Science. Akan tetapi jumlah orang yang bisa masuk ke permukaan bulan adalah persoalan yang sangat berbeda dari jumlah orang yang dapat didukung kehidupannya secara berkelanjutan. Dalam hal ini, bulan adalah sepupu bumi yang miskin zat-zat dan unsur pendukung kehidupan. Bulan merupakan tempat yang cukup tandus, kata Darby Dier, seorang ilmuwan senior di Planetary Science Institute di Arizona dan seorang profesor astronomi di Mount Holyoke College di Massachusetts. Setiap spesies berusaha memperluas ceruk ekologisnya, tetapi ceruk yang baru yaitu bulan sangat tidak ramah bagi manusia. Imbuk Dier kepada Life Science. Tantangan kedua, udara untuk bernafas. Tidak seperti di bumi, air tidak tersedia secara bebas di permukaan bulan. Bulan juga tidak memiliki atmosfer dengan oksigen yang membuat manusia bisa bernafas. Satelit bumi itu pun tidak punya ekosistem yang dapat dengan mudah mendukung bidang pertanian. Rentan terhadap badai matahari, erupsi dari permukaan matahari yang mengirimkan radiasi elektromagnetik. Karena bulan tidak punya perlindungan berupa medan magnet yang mampu membelokkan paparan radiasi matahari. Temperatur di bulan ternyata bisa sangat ekstrim dibandingkan dengan di bumi. Temperatur bulan bisa mencapai 120 derajat Celcius di garis ekuator bulan. Mengutip Space.com, siang hari di bulan sama dengan 2 pekan di bumi. Hal itu karena bulan membutuhkan kurang dari 1 bulan atau kurang sekitar 27,3 hari untuk menyelesaikan periode 1 harinya. Malam hari di bulan juga sama dengan 2 pekan lamanya. Temperaturnya juga bisa menurun hingga minus 130 derajat Celcius. Bahkan di beberapa titik di kutub bulan, temperaturnya mencapai minus 253 derajat Celcius. Perbedaan suhu yang ekstrim ini disebabkan karena bulan tidak memiliki atmosfer untuk menyekat panas. Kondisi ini juga membuat lubang kawah di kutub bulan menjadi lokasi paling dingin di sana. Semua ini dapat membuat kehidupan di bulan tampak mustahil. Faktanya, hal-hal penting bagi keberadaan manusia seperti udara, air, makanan, dan tempat berlindung secara teoritis tidak mungkin ada di bulan seperti yang diharapkan. Kita ambil contoh soal udara. Untuk mendukung populasi awal ratusan orang di bulan, ilmuwan harus memulainya dengan mengangkut udara ke permukaan bulan, memompanya ke dalam struktur tertutup di mana manusia akan hidup. Meski tampaknya tidak berkelanjutan, tetapi cara itu bisa dilakukan dalam jangka pendek. Di samping itu juga hemat biaya. Namun jika populasi manusia tumbuh hingga puluhan ribu, maka ilmuwan perlu mensintesis oksigen di bulan dan proses produksinya sangat mahal. Pertumbuhan eksplorasi ruang angkasa dalam beberapa dekade mendatang
dapat membuat prosesnya lebih ekonomis. Menggerakkan pesawat ruang angkasa membutuhkan oksigen. Jadi, jika permintaan naik, lebih masuk akal secara ekonomi untuk membangun generator oksigen di bulan untuk propelan roket daripada untuk air minum dan udara untuk manusia. Menurut Markus Landgraf, manajer proyek bulan di Badan Antariksa Eropa atau ESA. Tantangan ketiga, bagaimana dengan air? Sampai beberapa dekade yang lalu, para peneliti percaya bahwa udara di bulan amat kering. Namun kini mereka tahu ada sejumlah cairan yang tersebar di permukaan bulan. Kami pikir air tersisa dari saat bulan terbentuk dan kita tahu bahwa komet yang pada dasarnya adalah bola salju kotor secara berkala berdampak pada permukaan bulan, kata Diyar memaparkan. Ada bukti bagus untuk menunjukkan kawah tempat komet berdampak pada permukaan bulan masih memiliki reservoir, semacam danau yang digunakan untuk menyimpan air es di dalamnya. Sumber air lain katanya datang bersamaan dalam angin matahari yang meraung melintasi angkasa, yang mana berisi proton lalu bertabrakan dengan elektron di bulan dan membentuk hidrogen. Semua ini menambah jumlah air bulan yang layak dikonsumsi, mungkin cukup untuk mendukung populasi yang cukup besar. Kami sudah mengembangkan teknologi di Stasiun Angkasa Luar Internasional untuk mendaur ulang air yang dapat diminum dari air sulingan, air seni, dan keringat astronot, bahkan dari uap air hasil hembusan nafas. Di bulan, teknologi semacam itu mampu menciptakan sumber air tertutup bagi penghuninya, imbuk Diyar. Sayangnya, mendaur ulang air secara berulang-ulang dikatakan memiliki kerugian. Karena itulah, cadangan perlu diisi sesekali. Terlebih lagi, mengekstraksi air bulan dengan menghancurkan batuan di sana dan mengeruk es dari kawah yang dalam membutuhkan energi yang sangat besar dan mahal. Kolonisasi bulan akan tergantung pada kita yang membawa hidrogen ke sana. Pengangkutan itu memakan biaya sekitar $220.000 AS per kilogram, sebut Landgraf. Adapun untuk pertanian, manusia bisa meniru kondisi di bumi, dipelihara oleh serangan sinar matahari yang panjang dan disiram dengan air daur ulang. Pertanian bulan mungkin dapat ditingkatkan untuk memberi makan ribuan orang. Sudah ada banyak penelitian yang menunjukkan menanam tanaman di angkasa luar berhasil, pungkas Diyar. Oke, itu tadi guys, 3 hal yang harus dihadapi jika manusia ingin membangun koloni di bulan. Kalau kalian mempunyai pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Maybe next time aku akan bahas di video berikutnya. Tapi sebelum aku pamit, pastikan kamu klik tombol subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kasih like-nya ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!